Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Borobudur bukan candi, tapi bunga teratai raksasa purba. Candi Borobudur telah diakui sebagai warisan dunia UNESCO dan situs arkeologi Buddha terbesar di dunia oleh Guinness World Record. Namun terlepas dari semua pengakuan ini, candi ini masih menyimpan sejumlah misteri yang belum terpecahkan. Candi Borobudur yang terletak di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ini selama berabad-abad terkubur di bawah gundukan tanah, menjadi serupa bukit penuh dengan semak belukar dan ditumbuhi pohon akibat letusan Gunung Merapi. Lantas pada tahun 1814, atas peran Gubernur Jenderal Britania Raya, Thomas Sandford Raffles, candi ini mulai menjadi perhatian pemerintah kolonial. Raffles jugalah yang pertama kali menuliskan nama Borobudur dalam bukunya History of Java. Borobudur memang masih banyak menyimpan misteri, seperti bagaimana cara membangunnya, dari mana asal batu tersebut, lalu bila batunya berasal dari Gunung Merapi, bagaimana cara membawanya, mengangkatnya, dan juga menyusunnya. Letak Borobudur yang tidak biasa berada di atas bukit, dikelilingi oleh dua pasang gunung kembar, Sindoro Sumbing dan Merbabu Merapi. Padahal candi lain dibangun di tanah yang datar, juga menjadi teka-teki yang belum terjawab. Pada tahun 1931, seniman dan pakar arsitektur Hindu Buddha W.O.J. Neoenkam mengajukan sebuah teori bahwa dataran Kedu, lokasi Borobudur, berdasarkan legenda Jawa, dulunya adalah sebuah danau purba. Borobudur dibangun melambangkan bunga teratai yang mengapung di atas permukaan danau. Ini menjadi sebuah hipotesis yang disambut perdebatan hangat oleh kalangan para ilmuwan saat itu. Dalam bukunya Fit Borobudur Mir atau Danau Borobudur, Neoenkam beranggapan desain arsitektur Candi Borobudur pada dasarnya merupakan representasi dari bentuk bunga Padma atau lotus, simbol kesucian dalam Buddhisme. Desain bangunan ini diibaratkan menyerupai ceplok bunga teratai dengan daun dan bunganya mengelilingi bakal buah yang terletak di tengah-tengah kolam, tulis Neoenkam. Pada awal 1932, Neoenkam kembali menulis opininya di jurnal Netherlands in the Oud and New. Dia mengatakan bahwa bangunan raksasa itu didirikan untuk melukiskan bunga teratai sebagai penghormatan atas Buddha Maitreya. Menurutnya, secara mitologis, sosok ini dinarasikan lahir dari rahim bunga teratai. Borobudur ialah bangunan bunga teratai raksasa dari jutaan kubik batu andesit menyempul di tengah sebuah danau. Pada 1937, dirinya kembali melakukan penelitian lanjutan dengan mempelajari topografi daerah di sekitar Candi Borobudur. Hasil penelitian ini pernah dimuat di dalam harian Algemeen Handelsblad pada 2 Mei 1937, lengkap dengan gambar peta dan daunnya. Dari rekonstruksi diandaikan, Candi Mendu dan Candi Pawon yang berada pada garis lurus dengan Candi Borobudur berada di dataran dengan lokasi di tepian danau. Dari Candi Pawonlah, kata Neoenkam, dapat diperoleh panorama Borobudur yang paling bagus. Sementara itu, untuk membuktikan hipotesisnya, Neoenkam menunjukkan beberapa nama desa di sekitar Candi Borobudur yang berhubungan erat dengan danau dan air, seperti Tanjung Sari, Bumi Segoro, Sabrang Rowo, atau Segaran. Tetapi mendengar hipotesis itu, Theodor van Erp, orang Belanda yang juga berjasa memimpin pemugaran Candi Borobudur, langsung menyanggahnya. Dirinya tentu memahami benar segi-segi teknis bangunan ini. Dalam catatan van Erp, Candi Borobudur dibangun dari 2 juta kubik batu andesit, terdiri dari 1460 panel bergambar dan 1212 panel dekoratif, dan juga 504 patung Buddha 3 dimensi.
plus satu stupa besar dengan diameter 52 kaki. Berdasarkan pengetahuan dan argumentasi dari segi teknis bangunan itulah, Van Earp mengitik fantasi Neuwenkamp yang disebutnya ngawur. Pasalnya hipotesis ini tidak didasarkan prasasti yang menyebutkan adanya lingkungan danau di sekitaran candi. Walaupun demikian, sejak Neuwenkamp mengemukakan hipotesisnya ini, dirinya berhasil merangsang ilmuwan lain agar membuktikan hal ini. Beragam ilmuwan hingga tokoh nasional pun mulai mencari pembuktian akan hipotesis ini. Pada tahun 1964, ketika pemerintahan Indonesia merencanakan pembangunan Tugu Nasional, hipotesis ini kembali mencuat. Presiden Soekarno menyarankan replika Candi Borobudur ditempatkan pada lanskap danau supaya tampak lebih indah. Merespon ide tersebut, dikerahkan tim geologi Bandung untuk melakukan penelitian lapangan di daerah sekitar Candi Borobudur. Hasilnya ditemukan adanya sisa-sisa lapisan endapan tanah yang memberikan kesan bahwa sebagian wilayah itu dulunya pernah digenangi air. Namun keraguan kembali muncul setelah peneliti berkebangsaan India, yakni Thani Kaimoni, melakukan riset di kawasan Borobudur pada tahun 1983. Disebutkan dalam penelitian, dengan pendekatan palynologi tersebut ternyata gagal menemukan serbuk sari tanaman air. Dalam bukunya Palynological Investigation of the Borobudur Monument, dirinya menyimpulkan bahwa tidak ditemukan sedikit pun polen sebagai indikasi adanya tumbuhan-tumbuhan rawa atau tanaman air. Maka berarti bisa disimpulkan bahwa tidak ada lingkungan danau di sekitar bangunan teratai raksasa tersebut, tulisnya. Tetapi pada tahun 1986, wacana danau di sekitar Borobudur kembali mengemuka setelah adanya riset dari J.J. Nosin dan Caesar Fote. Mereka menggunakan analisis geofarmologi berdasarkan interpretasi foto udara plus observasi lapangan. Dari hasil penelitian ini mereka menyimpulkan bahwa dataran di sekitar Borobudur memang pernah menjadi lingkungan danau, tetapi bukan pada masa dinasti Selendra, namun jauh saat bumi masih zaman kuater, yakni 600.000 tahun yang lalu. Riset ilmiah tidak berhenti di situ. Geolog asal Indonesia, Helmi Murwanto, memiliki bukti dan hipotesis lain. Dengan pendekatan geologi, dirinya justru menemukan endapan batu lempung yang mengandung serbuk sari tanaman air komunitas rawa. Sedangkan berdasarkan penelitian radiokarbon C14, dengan mengambil berbagai sampel dari area seluas 10x8 km di sekitar Candi Borobudur, dia sampai pada kesimpulan bahwa lempung itu mengandung serbuk sari tanaman air.